Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Abimanyu, NIM 1766559 dari kelas Computer Vision kelas E. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan untuk memenuhi tugas UTS saya. Karena saya memiliki NIM dengan berakhiran ganjil, maka saya mengerjakan soal dengan nomor ganjil pula dan ditambah satu soal untuk semua. Soal yang saya kerjakan nomor 1, jelaskan bagaimana mekanisme mendeteksi tepi dari gambar. Yang kedua, jelaskan tentang komponen-komponen histogram dan representasinya. Kemudian soal nomor 3, bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Soal yang nomor 1, jawab mekanisme deteksi tepi pada gambar. Tepi mencarikan batas-batas objek. Oleh karena itu, tepi berguna untuk proses segmentasi dan identifikasi pada satu citra. Tepi atau sisi dari sebuah objek adalah daerah di mana terdapat perubahan intensitas warna yang cukup tinggi. Proses deteksi tepi atau edge detection akan melakukan konversi terhadap daerah ini menjadi dua macam nilai, yaitu intensitas warna rendah atau tinggi, contoh bernilai 0 atau 1. Deteksi tepi akan menghasilkan nilai tinggi apabila ditemukan tepi dan nilai rendah jika sebaliknya. Tujuan dari deteksi tepi sendiri adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail citra dan memperbaiki detail citra yang kabur. Tepian dapat dipandang sebagai lokasi piksel di mana terdapat nilai perbedaan intensitas citra secara ekstrim. Secara garis besar, sebuah edge detector bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menonjolkan lokasi-lokasi piksel yang memiliki karakteristik tersebut. Operasi deteksi tepi dilakukan melalui proses konvolusi matriks menggunakan suatu kernel matriks. Beberapa contoh kernel matriks yang biasa digunakan untuk deteksi tepi adalah Roberts, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Soal nomor 2, histogram dan representasinya. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Histogram citra merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Pada histogram, sumbu X menyatakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi kemunculan intensitas piksel. Berikut adalah contoh representasi citra dan histogramnya. Yang pertama, citra gelap. Citra gelap merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 0. Distribusi nilai intensitas citra gelap cenderung berada pada daerah sebelah kiri histogram, seperti yang ada di gambar. Kemudian, citra terang. Citra terang merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 255. Distribusi nilai intensitas citra terang cenderung berada pada daerah sebelah kanan histogram. Seperti yang ada di gambar, bisa dilihat jika citra gelap nilainya cenderung lebih banyak ke kiri, sedangkan citra terang lebih cenderung ke kanan, mendekati 255. Kemudian contoh berikutnya, citra dengan kontras rendah. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Histogram pada citra menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 74 sampai 224. Kemudian untuk contoh berikutnya, citra kontras tinggi. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Histogram citra pada gambar itu menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 0 sampai 255. Jadi, jika suatu gambar atau citra memiliki kontras yang rendah, maka nilai di histogramnya akan sempit. Kebalikannya dengan yang kontrasnya tinggi, nilai dari histogram
gambar tersebut akan tersebar secara merata dari 0 sampai 255. Kemudian soal nomor 3, peran konfis dalam membantu pengenalan objek. Menurut saya, peran konfis dalam membantu pengenalan objek yang sering kita lihat adalah e-tilang. Jadi, e-tilang ini adalah suatu bentuk penerapan konfis di mana dapat membantu petugas lalu lintas dalam menemukan para pelanggar-pelanggar lalu lintas, sehingga para petugas polisi atau petugas lalu lintas tidak harus standby di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, tapi bisa cukup dengan memantau CCTV yang nantinya akan bisa mengenali wajah pengemudi, pelanggaran apa yang di peraturan apa yang dilanggar, dan plat nomor dari kendaraan tersebut. Jenis pelanggaran yang bisa ditangkap oleh e-tilang adalah tidak memakai helm, melanggar marka, melintas di jalur busway contohnya, melanggar stop line, menerobos traffic light, dan bisa juga tidak menggunakan sabuk pengaman dan bermain HP saat mengendara. Itu juga bisa tertangkap di kamera dan bisa dikenali wajah pengemudi, plat nomor dan plat nomornya. Setelah terbukti melanggar, maka alur-alurnya data pelanggar pelanggar terekam oleh kamera e-tilang, kemudian pengolahan data oleh petugas, kemudian data klarifikasi, kemudian surat tilang yang akan dikirim ke rumah pelanggar, lalu konfirmasi pembayaran. Jadi penerapan konfis di e-tilang ini sangat membantu para petugas dalam melaksanakan tugasnya dan meringankan tugasnya dan menjadi lebih efektif karena jika masih menggunakan petugas yang standby secara terus-menerus di titik-titik tertentu, masih banyak pelanggar-pelanggar yang lolos dan tidak tertangkap oleh mata petugas. Tapi jika menggunakan kamera CCTV akan secara otomatis terekam dan terekam di data, dan kemudian akan langsung diketahui siapa pengemudi dan mobil mobil jenis apa yang digunakan saat melanggar lalu lintas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.